Baik, siswa SMP kelas 8, kita ketemu lagi dalam tekanan. Kita sampai pada tekanan pada zat gas. Ya. Ini adalah lanjutan daripada pembelajaran video-video sebelumnya. Tekanan zat padat, zat cair. Kita bahas tentang tekanan pada zat gas. Tekanan pada zat gas yang pertama adalah apakah udara itu memiliki tekanan atau gas? Apakah gas itu memiliki tekanan? Coba kita bahas ya. Nah, udara itu adalah zat. Ya. Zat itu adalah memiliki massa. Dan satu lagi, zat itu adalah menempati ruangan. Nah, yang kita bahas adalah zat memiliki massa. Massa kena gaya gravitasi, maka timbullah berat. Ya, maka zat itu memiliki berat. Kenapa? Karena memiliki massa dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Seperti mungkin kalian ingat rumus W sama dengan M kali G. W itu adalah berat, M itu massa, G itu adalah gravitasi. Nah, karena massa itu punya berat, karena zat itu punya berat, maka dia memiliki tekanan. Jadi, udara itu adalah zat, memiliki massa, kena gaya gravitasi, memiliki berat. Nah, akhirnya gas itu memiliki tekanan. Ya. Karena punya berat, maka udara atau gas memiliki tekanan. Nah, kalau memiliki tekanan, apakah alat yang digunakan untuk mengetahui tekanan udara? Yang pertama, ini adalah barometer, ada manometer terbuka, ini adalah terbuka, lubang, dan manometer tertutup. Di sini ada ditutup. Ya. Yang ketiga itu adalah altimeter. Nah, ketiga alat inilah yang digunakan untuk mengetahui tekanan udara pada satu tempat. Yang menyelidiki tekanan itu adalah Boyle. Sehingga mungkin kalian pernah dengar ada hukum Boyle. Bagaimana pemahaman hukum Boyle itu? Perhatikan. Ini ada 3 pompa. Ya, ini pompa yang pertama, pompa yang kedua, dan yang ketiga. Ini adalah ya, pertama, kedua, ketiga. Pada pompa pertama, ini adalah tekanannya P1, volumenya adalah P1. Kemudian, apa yang terjadi jika pompa ini ditekan dan ininya ditutup? Nih. Nah, dijepit ya. Dijepit sehingga udara nggak bisa keluar. Apa akibatnya jika tekanannya ditambah? P-nya ditambah. Ya. Kalian lihat di sini, volumenya bertambah kecil. Ya. Jadi, jika tekanan ditambah, volumenya kecil. Nah, kemudian ditekan lagi. Di posisi yang ketiga, tekanannya kita tambah lagi. Kalian lihat, volume gas itu menjadi tambah kecil lagi. Ya. Jadi, jika tekanan ditambah, maka volumenya berkurang. Tetapi kalau kita lihat, kalau dari hasil percobaan yang dilakukan oleh Boyle, maka hasil kalinya P1 kali B1, P2-nya ya, tekanan kedua, P3, 3, ini hasilnya tetap atau
konstan sama dengan P2 kali P2 sama dengan P3 kali V3, atau P kali V adalah tetap, atau P kali V itu adalah konstan C, ya. Atau dalam rumus bunyi hukum Boyle adalah pada suhu tetap hasil kali tekanan dan volume itu adalah konstan, ya, pada suhu tetap. Jadi suhunya tetap. Dari sini bisa dirumuskan hukum Boyle. PP sama dengan C atau P kali P sama dengan konstan, atau P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. P1 itu adalah tekanan yang pertama, ini P1. V1 itu adalah volume yang pertama. P2 itu adalah tekanan kedua. V2 adalah volume yang kedua. Nah, inilah rumus hukum Boyle. Coba kita lihat. Nah, setelah ditemukan hukum Boyle, ada alat-alat yang sistem bekerjanya berdasarkan hukum Boyle. Pertama ada pompa sepeda, ada pompa air, ada tempat minum ayam. Tempat minum ayam pun sistemnya berdasarkan Boyle. Kita lihat contoh soal daripada hukum Boyle. Nah, di dalam sebuah bejana tertutup terdapat gas yang punya tekanan 2 atm. Ya. Gas yang ada 2 atmosfer dan volumenya 1 liter. Jika tekanan gas menjadi 4 atm atau 4 atmosfer, berapakah volumenya? Kita gambarkan semacam ini. Ya, yang pertama itu ini ada sebuah bejana tertutup, ada pompa mempunyai tekanan P, 1 itu sama dengan 2 atmosfer, sedangkan volumenya, volume gas ini adalah 1. Nah, tekanannya kita tambah, ditekan, sehingga tekanan yang kedua itu adalah menjadi 4. Nah, berapakah volumenya ini? Volume setelah ditekan. Nah, berapakah volume setelah ditekan? Nah, ini ada seperti tadi, P1 kali V1 sama dengan P2 kali P2. Ya. Kita masukkan 2 kali 1 sama dengan tekanannya yang kedua itu adalah 4 kali volume yang kedua. 2 kali 1 itu 2 adalah 4 kali V2. Atau kita balik, sama dengan 2, maka volume yang kedua itu adalah 2/4 atau 0,5 liter. Oh ya, berarti tekanan yang kedua itu adalah setelah ditekan 0,5 liter. Jadi lebih kecil. Baik, itu contoh soal daripada hukum Boyle. Nah, apa hubungan ketinggian dan tekanan udara? Ya, tentunya semakin tinggi daripada kita naik, atau dari semakin tinggi dari permukaan bumi, permukaan laut, maka udaranya semakin tipis, tentunya tekanannya semakin kecil. Nah, yang menyelidiki daripada hubungan ketinggian dan tekanan udara itu adalah si Torricelli. Bagaimana dia melakukannya? Gini. Ini ada sebuah laut, ada gunung. Ya. Si Torricelli itu menggunakan air raksa atau Hg, diletakkan di dalam sebuah wadah, ya. Kemudian diambillah sebuah tabung. Kemudian rangkaian alat semacam ini diletakkan di atas permukaan air laut di sini.
Jadi dia mengambil sebuah wadah, diisi Hg, air paksa, kemudian masukkanlah tabung dengan terbalik semacam ini. Ternyata permukaan air paksa pada tabung itu naiknya 76 cm. Kenapa dia naik? Karena air paksa yang ada di luar vagina ini ditekan oleh udara yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi udara ini ditekan sehingga air paksanya naik. Begitu dia seimbang, air paksa ini akan diam. Kapan seimbangnya? Seimbang jika air paksa ini sudah mencapai ketinggian 76 cm. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tekanan udara di atas permukaan air laut sama dengan tekanan yang ditimbulkan oleh air paksa setinggi 76 cm. Jadi tekanan udara di atas permukaan air laut ini sama dengan tekanan yang dihasilkan oleh air paksa setinggi 76 cm. Itu disebut dengan nama 1 atmosfer. Nah, bagaimana jika kita tambah naik? Kita naik gunung, ini permukaan laut ya. Nah, kita naik. Semakin naik, udara di atas kita semakin tipis. Ya. Sehingga yang menekan kita semakin sedikit. Maka tekanan udara jika kita naik ke gunung itu adalah tekanannya semakin rendah. Nah, bagaimana penurunan tekanan jika kita mendaki gunung? Nah, untuk tempat-tempat yang lebih tinggi daripada permukaan laut, tinggi paksa dalam tabung kurang dari 76, jelas kurangnya, karena udara yang menekan kita lebih sedikit. Setiap kenaikan 100 meter, jadi jika kalian naik ini 100 meter, tekanan udara itu berkurang 1 mm lagi. Ya, pokoknya kita naik 100, berarti tekanan di sini adalah 76 cm Hg dikurang 1 mm Hg atau 760 Hg kurangi 1 mm Hg, 75,9 cm Hg. Kita naik lagi, kurang lagi 1 mili. Naik lagi, kurang. Atau bisa dirumuskan dengan nih. Ini adalah tekanan, hubungan tekanan dengan ketinggian. Nih, H itu adalah H, ini adalah ketinggian, ini adalah tekanan. Nah, jika tekanan yang diketahui, maka ketinggian bisa kita hitung. Nih, dengan rumus macam ini. Ya, mana H itu adalah ketinggian suatu tempat dan P tekanan pada ketinggian itu. Oke, contoh soalnya. Nah, perhatikan gambar ini. Ya, ada satu tempat yang tingginya adalah nih 600. Berapa tekanan di tempat ini? P-nya. Nah, sedangkan di atas permukaan laut ini tekanannya adalah 1 atmosfer atau disebut dengan 76 cm Hg. Nah, kalau kita naik setinggi 600 meter, tekanannya menjadi berapa? P sama dengan 76 cm Hg min H bagi 100. Sama dengan ya, 76, saya hapus dulu,
sama dengan 76 cm Hg min hanya ini adalah nih 600 bagi 100. Lihat hilang, tinggal 76 kurangi 6, 70 cm Hg. Oh, berarti tekanan di tempat yang setinggi 600 meter itu adalah 70 cm Hg. Tuh. Coba kita lihat soal yang kedua. Seorang pendaki mendaki suatu gunung hingga puncaknya. Bila sikap barometer dia ada seorang pendaki, dia mendaki sebuah gunung. Ya. Dia membawa alat mengukur tekanan udara. Setelah dilihat, ya, jadi dia ada di puncaknya. Bahwa tekanan di tempat ini adalah 55 cm Hg. Nah, berapa tingginya ini dari atas permukaan air laut? Berapa sih tinggi saya ini dari atas permukaan air laut? Ya. Nah, berapa ketinggian anak itu? Bisa kita hitung dengan jalan, kan? Ini ada rumus H sama dengan 76 cm Hg. Ya. Tadi sudah dibuatkan atau ada rumus H sama dengan 76 cm Hg min P kali 100. H itu adalah ketinggian, P itu adalah tekanan. Berarti sama dengan 76 min P, tekanan di tempat itu adalah 55, masuk sini, 55 kali 100. Hasilnya adalah, berapa ini hasilnya? 21 kali 100. Hasilnya berapa? 2100 meter. Ya, berarti ketinggian tempat itu adalah 2100 meter. Berarti orang ini sudah mendaki sejauh itu. Ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Tengahnya ada gini aja hilang ya. Ada bisa. Malah kan pecik sampai hari ini kan pecik. Ternyata hilang kembali yang dulu apa gampang.